Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, masih dalam acara 5G Conference. Dan kali ini kita masuk ke dalam sesi Raising Up Sons, bagaimana membangkitkan anak-anak rohani dan meningkatkan hubungan relasi antara Bapak rohani dan anak rohani di dalam gereja. Kali ini hadir bersama saya Senior Pastor dari GBI Eklesia, Pendeta Hengki So. Shalom Om Hengki. Shalom. Dan juga hadir bersama saya Wakil Gembala GBI Eklesia Green Lake City, Pendeta Yehuda So. Shalom Yehuda So. Shalom. Oke, kita akan mulai di sesi kali ini, dan untuk diketahui Pastor Hengki dan Pastor Yehuda adalah bapak anak jasmani juga ya. Dan kita akan mulai dari Pastor Hengki sebagai senior pastor dari GBI Eklesia. Bagaimana Pastor Hengki memandang pentingnya anak-anak rohani di dalam gereja, dan bagaimana mereka turut berkontribusi dalam gereja melalui pelayanan. Ya, sangat penting sekali gereja bisa melahirkan anak-anak rohani. Dan siapa yang melahirkan? Tentunya dari pemimpinnya. Dan sebenarnya ini adalah dalam rangka mewujudkan atau menggenapi amanat agung dari Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa amanat agung itu bukan hanya berbicara, memerintahkan kita untuk memenangkan jiwa, tapi juga harus memuridkan jiwa-jiwa yang kita menangkan itu. Jadi demikian juga dengan anak-anak rohani. Kita perlu memenangkan mereka, membawa mereka kepada Kristus, dan juga harus memuridkan mereka sehingga mereka bisa bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Nah, dalam rangka itulah dibutuhkan memang hubungan bapak dan anak yang sangat baik sekali, sehingga nanti anak-anak rohani kita ini bisa benar-benar bertumbuh menjadi murid Tuhan. Nah, dalam gereja mereka tentunya harus diberikan kesempatan untuk bisa melayani, menggunakan talenta mereka. Dan sangat penting sekali anak-anak rohani ini karena mereka lah nanti yang akan menjadi pelayan-pelayan di kemudian hari. Jadi mereka memang harus diberi kesempatan untuk melayani sejak sekarang ini. Oke, luar biasa sekali. Ternyata panggilan menjadi bapak dan anak rohani juga menggenapi amanat agung ya di dalam Alkitab dari Tuhan Yesus. Dan untuk Pastor Hengki sendiri, apakah Pastor Hengki juga memiliki bapak rohani? Dan apakah kira-kira ada nilai yang dapat diterapkan hingga saat ini juga menjadi bapak rohani? Ya, jadi dulu waktu saya lahir baru di Makassar, nah saya bergereja di sebuah GBI di situ. Nah, gembalanya itulah yang kemudian menjadi bapak rohani saya. Dan dia banyak membimbing saya, dia banyak memberikan nasihat-nasihat kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya juga untuk belajar melayani di gereja lokal di situ ya. Dan dia juga kebetulan adalah sekarang ini mertua saya yang sudah almarhum ya, Bapak Pendeta David Tanonggi. Nah, ketika saya berangkat ke Jakarta, yang menjadi bapak rohani saya adalah Pak Pendeta Mesak, juga sudah almarhum. Nah, beliau juga banyak membimbing saya dan banyak memberikan kepada saya kesempatan-kesempatan dalam melayani. Nah, apa yang bisa saya ambil daripada kedua bapak rohani saya ini? Yaitu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang selalu merasa aman. Tidak pernah merasa terancam dengan anak-anak rohani mereka. Jadi, walaupun mungkin anak rohani mereka lebih bagus khotbahnya, mungkin lebih bagus dalam memimpin jadi WL, atau mungkin lebih bagus dalam kepemimpinan, mereka tenang-tenang saja, mereka tidak pernah merasa terancam, dan mereka memberikan kesempatan kepada kita-kita ini. Nah, inilah yang saya juga belajar untuk bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak rohani saya, dan tidak pernah merasa terancam ketika ada anak rohani saya yang lebih baik dari saya, khotbahnya lebih bagus, ya, ada beberapa orang suka datang kepada saya dan berkata, Pak Hengki, khotbahnya Yuda lebih bagus loh. Oh ya, puji Tuhan, saya mah senang, malah bangga kalau anak jasmani saya dan juga anak rohani saya khotbahnya lebih bagus, dan tidak pernah merasa jealous ya. Dan saya kira itu iri, jealous itu membuat nanti relasi bapak anak jadi kurang baik. Jadi ya, ini yang saya belajar dari bapak rohani saya, kemudian saya mulai menerapkannya kepada anak-anak rohani saya sekarang ini.
Oke, puji Tuhan. Berarti betul-betul dilandasi oleh kasih yang tulus ya, Pastor Hengki ya. Dan memang Pastor Hengki ini sendiri adalah produk yang berhasil dari hasil mentoring Bapak Rohani yang penuh dengan kasih. Dan saya juga ingin bertanya kepada Pastor Yehudaso. Nah, Pastor Yehudaso bagaimana memposisikan diri karena memulai sebagai anak rohani? Dan apakah itu memperkuat iman dari Pastor Yehuda sendiri? Dan apakah Pastor memandang ini esensial untuk dilanjutkan? Iya, saya mengutip satu ayat dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 14 berbunyi seperti ini. 1 Yohanes 2 ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya tertarik dengan ayat di mana, hai anak-anak, kamu mengenal Bapa. Saya percaya bahwa sebagai anak rohani dan sebagai juga anak jasmani, kita perlu mengenal siapa Bapa kita. Tentunya ketika mengenal, inilah yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Kalau di dalam Alkitab kan ada yang anak-anak secara dewasa, ada anak-anak juga yang wah Tuhan pakai secara luar biasa. Pastinya tidak bisa langsung menjadi luar biasa kalau tidak memiliki Bapa rohani. Ya, nah kita perlu belajar mengenal Bapa rohani kita sehingga semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Luar biasa. Dan pasti ini juga pertanyaan dari semua peserta 5G yang menonton pada saat ini. Dan untuk Pastor Hengki So yang sudah menjadi Bapak Rohani saat ini dan Pastor Yehuda yang pernah mengalami juga anak rohani dan sekarang jadi Bapak Rohani, kira-kira bagaimana sih proses regenerasi ini dapat terjadi? Dan apakah ada metode yang dapat diterapkan sehingga orang-orang yang ingin membangkitkan anak rohani juga dapat melakukannya? Ya, kalau dari saya, paling penting adalah kita harus punya relasi yang baik dengan anak-anak rohani kita dan juga dengan anak sedarah sedaging kita. Relasi sangat penting sebab kalau kita tidak punya relasi yang baik, pasti proses pemuridan ini, proses mendewasakan anak rohani pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi relasi harus benar-benar baik, relasi harus kalau mungkin selama ini ada konflik harus dipulihkan. Setelah relasi mengalami hal yang bagus, lancar, bertumbuh relasinya, dewasa relasinya. Nah, kemudian dimulai dengan proses bagaimana kita memuridkan anak-anak rohani kita ya. Harus ada mentoring. Jadi Bapak rohani itu harus bisa jadi mentor bagi anak-anak rohani mereka, ya, membimbing, memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, melatih mereka, ya. Yehuda dan beberapa anak-anak rohani saya ya dilatih untuk berkhotbah. Kadang-kadang saya maju berdua berkhotbah bersama-sama, lalu kemudian ada 3 poin, saya khotbah 2 poin, mereka 1 poin. Begitu caranya saya mementor, melatih anak-anak rohani, ya, mengajak mereka ikut kunjungan, ikut ke rumah sakit, supaya mereka bisa melihat bagaimana mengkonseling orang, mendoakan orang, ya, mengajak mereka melihat bagaimana melayani pemberkatan nikah, baptisan air, sehingga mereka bisa punya pengalaman nanti ketika mereka nanti jadi pemimpin. Jadi mentoring sangat penting. Jadi mentor, kemudian juga Bapak rohani itu harus bisa jadi motivator, yang memotivasi, karena kalau anak-anak rohani mereka lagi lemah, tawar hati, maka tugas Bapak lah yang menguatkan mereka, memberikan semangat kepada mereka. Dan juga bukan hanya sebagai mentor, sebagai motivator, tapi juga harus sebagai konselor bagi anak rohani mereka ya, yang kalau anak rohani mereka punya masalah, ya tentunya datang kepada siapa ya? Datang kepada kita. Kitalah yang mengkonseling mereka, memberi nasihat, mendoakan mereka. Dan yang paling penting juga tentunya harus bisa jadi role model, jadi teladan, jadi contoh bagi anak-anak rohani, sehingga mereka bisa punya contoh yang baik di depan dan mereka bisa mengikuti, ya. Karena kadang-kala kan kita ini banyak ngomong, banyak nasihat, tapi tidak bisa memberikan contoh lewat perbuatan. Padahal khotbah lewat perbuatan itu kan lebih nyaring, lebih keras bunyinya daripada khotbah melalui kata-kata. Jadi
peranan untuk jadi role model sangat penting sekali. Nah, saya kira proses-proses ini yang bisa kemudian melahirkan nanti anak-anak rohani yang berkualitas ya. Sehingga nanti kemudian hari mereka nanti akan jadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga ya. Saya kira ini prosesnya yang perlu sekali dilakukan oleh setiap kita. Saya ingin menambahkan, jadi memang betul apa yang dikatakan oleh gembala, orang tua saya, bahwa anak muda itu perlu juga namanya entertaining. Biasanya kita entertain, tapi ini bukan entertain. Anak muda butuh entertaining. Artinya perlu dilatih, dan saya sendiri melihat bagaimana orang tua saya bertindak, dan itu lebih powerful daripada kata-kata. Dan kita perlu dilatih, perlu dicontohi, perlu dibimbing, dan dikonselor. Tadi saya setuju sekali, ada satu buku yang saya baca melalui Google Book, judulnya Memulai Dengan Baik, Membangun Kepemimpinan yang Kokoh, ditulis oleh Richard Clinton, dan dia berkata untuk melahirkan generasi yang lebih baik, maka kita perlu adanya intensif. Intensif itu apa sih? Itu adanya di pemuritan. Jadi memang bagaimana gembala, orang tua memuridkan, itu sangat penting sekali untuk melahirkan anak-anak rohani. Ya, oke, luar biasa sekali. Berarti kalau boleh saya simpulkan, mungkin 3D kali ya. Yang pertama adalah dilatih, atau dengan training tadi unik sekali ya, entertaining ya. Dilatih, diberi kesempatan, dan juga dilibatkan ya, hingga mereka terinspirasi dan akhirnya mereka bertumbuh ya. Dan saya juga mungkin mewakili juga sebagian banyak orang, bagaimana untuk orang yang sudah rutin setia datang bergereja dan dengan jemaat yang begitu banyaknya ya Pastor ya, tapi mereka tidak memiliki bapak rohani, ataupun mungkin ada yang pernah punya bapak rohani tetapi sakit hati. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, memang ini banyak yang dialami oleh banyak jemaat. Jadi mereka menjadi loneliness, menjadi kesepian di tengah-tengah keramaian perkumpulan gereja, perkumpulan jemaat. Ya, kenapa mereka loneliness? Karena tidak ada saudara seimannya, tidak ada partnernya, tidak ada bapak rohaninya yang memperhatikan dia. Nah, ini memang kekurangan gereja pada zaman ini. Makanya saya kira baik sekali salah satu tema daripada 5G Conference ini adalah bagaimana membangkitkan anak-anak rohani. Ini untuk membuat kita ini gembala-gembala, pemimpin-pemimpin menyadari betapa pentingnya kita menjadi bapak rohani bagi jemaat, bagi anak-anak rohani kita, sehingga mereka tidak lonely, tidak kesepian ya. Mereka merasa punya bapak ya. Nah, tentunya juga untuk bisa punya bapak rohani juga harus ada selain kesadaran daripada pemimpin, kesadaran dari gembala, juga harus ada kemauan dari dari jemaat sendiri ya. Karena kalau jemaatnya cuek, tidak peduli, ya susah juga ya. Jadinya gembalanya pengen menjadikan anak rohani, tapi yang dituju tidak pengen. Jadi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya susah juga ya. Ya tadi saya katakan tadi tidak ada relasi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, ya susah. Harus juga ada keinginan, kerinduan daripada jemaat itu untuk pengen menjadi anak rohani, pengen dimuridkan oleh bapak rohaninya. Nah, dengan demikian bisa terjadilah proses yang tadi saya sebutkan tadi itu, ya, di mentoring, dimotivasi, dibimbing, ya, di konseling, ya, dan jadi role model. Saya kira seperti itu, ya. Ya, mungkin di dalam Alkitab juga kan Paulus dan Timotius adalah contoh bapak rohani dan anak rohani yang terkenal sekali. Dan menariknya Timotius itu dikatakan dalam Filipi 2 ayat 22, dia teruji. Ya, artinya apa? Bahwa Timotius bukannya tidak mengalami gesekan ketika pelayanan bersama dengan Paulus, tetapi Timotius ketika dia berjalan bersama Paulus, melihat kehidupan Paulus, dibimbing oleh Paulus, Timotius menjadi teruji. Nah, kedalaman hati dari Paulus dan Timotius ini yang saya belajar bahwa memang seperti hubungan saya dan orang tua, begitu juga dengan kedalaman bagaimana orang-orang dibimbing, itu tentunya semakin dalam kan ya, kalau kita berenang semakin dalam tekanannya itu semakin tinggi. Itu sebabnya kalau di laut butuh
kapal yang besar gitu ya, kalau mau kapal selam gitu ya, karena tekanannya tinggi semakin dalam. Tapi semakin dalam semakin menemukan bahwa begitu indah bersama dengan Tuhan, dan begitu indah perjalanan Paulus Timotius, begitu juga indah bersama dengan Bapak rohani dan anak rohani. Oke, luar biasa. Dan untuk di gereja itu sendiri, sebenarnya kan Bapak rohani itu lebih sedikit ya jumlahnya dibanding anak rohani yang bisa kita katakan jemaat gereja. Dan mungkin pertanyaan dari saya adalah bagaimana sih jemaat yang sebegitu banyaknya bisa di-maintain menjadi anak rohani, dan banyakkan kan dari jemaat itu lebih cenderung pasif gitu ya, bukannya proaktif, dan bagaimana membuat mereka menjadi lebih aktif? Ya, memang kita sebagai pemimpin harus pertama-tama menyatakan kerinduan kita kepada mereka, keinginan kita, passion kita ingin memuridkan mereka, ingin membuat mereka menjadi anak-anak rohani, sehingga kemudian mereka tahu bahwa pemimpin saya, gembala saya, hatinya terbuka buat saya, sehingga bisa datang kepada gembalanya. Dan memang kita hanya bisa memuridkan, kita hanya bisa menjadikan anak-anak kita ini anak-anak rohani kita, kalau mereka mau. Kalau mereka nggak mau, sekali lagi nanti akan jadi seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, dan memang bagi saya memang tidak bisa semua jemaat kita jadikan sebagai anak rohani karena terlalu banyak di jumlah gereja kita yang begitu besar. Karena itu saya selalu mendorong supaya anak-anak rohani saya melahirkan lagi anak-anak rohani yang lain. Jadi sehingga bisa mengcover seluruh jemaat yang ada. Jadi saya memuridkan atau punya anak-anak rohani saya lagi punya anak-anak rohaninya punya anak rohani lagi, sehingga dengan demikian bisa mengcover seluruh jemaat yang ada. Salah satu sarananya ada juga Ecclesia Family. Nah, kita kan punya komunitas sel, namanya Ecclesia Family. Jadi saya bersyukur sekali kan, Ecclesia Family bukan cuma bicara tentang komunitas, tapi bicara tentang keluarga, namanya juga Ecclesia Family, keluarga Ecclesia. Jadi apa yang dibangun oleh gembala, oleh orang tua rohani, oleh orang tua saya adalah bukan cuma sekedar komunitas biasa, tetapi kekeluarganya yang begitu erat, sehingga muncul bapak-bapak rohani, muncul anak-anak rohani, muncul orang-orang yang mau mentor dan dimentor, dan muncul pemimpin-pemimpin baru di dalamnya. Oke, luar biasa. Sebenarnya intinya adalah mau tertanam dan mau masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah untuk dimuridkan ya. Oke, pertanyaan terakhir saya untuk Pastor Yehudaso. Untuk Pastor Yehudaso, sebenarnya apa sih menurut Pastor Yehuda yang paling dibutuhkan seorang anak rohani dari Bapak rohani? Dan kira-kira dari Pastor Hengkiso juga, terakhir dari saya, kira-kira sikap dan karakter seperti apa sih yang dibutuhkan dari seorang anak rohani yang selama ini Pastor mentorkan di dalam hubungan internship ini? Ya, saya mau baca satu ayat favorit saya, Matius 17 ayat ke-5. Matius 17 ayatnya ke-5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ini perkataan dari Bapa di surga kepada Yesus, dan ini favorit sekali. Kenapa? Karena kalau saya boleh singkat menjadi 4 kata, yaitu PAPI ya, atau papi gitu ya, bahwa setiap orang tuh butuh papi ya. Apa sih papi? Papi yang pertama, P yang pertama adalah perfect love ya. Alkitab berkata inilah anakku yang kukasihi ya. Setiap orang butuh dikasihi, tapi bukan cuma kasih yang biasa, tapi benar-benar perfect, kasih yang perfect gitu. Dan ini Bapak rohani memberikan kasih yang sejati seperti Bapa di surga mengasihi kita semua. Ya, yang kedua adalah A, yaitu authority ya, otoritas ya. Firman Tuhan tadi katakan dengarkanlah dia, sebuah otoritas yang Bapa kasih kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya otoritas yang diberikan gembala kepada anak-anak rohani itu powerful sekali. Ketika gembala berkata, "Yo maju, ayo bisa." Itu powerful sekali ya. P yang selanjutnya, P yang ketiga adalah please atau berkenan ya. Firman Tuhan juga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan ya. Anak rohani pasti berkenan terhadap ayahnya, terhadap ayah rohaninya, pasti mau menyenangkan, pasti
mau dikenan gitu ya, bukan jalan sendiri, bukan mau menurut pikirannya sendiri, tapi berkenan. Dan yang terakhir, yang terakhir yaitu identity ya, atau identitas ya. Ketika Bapa di surga, inilah anakku ya, dikasih identitas. Jadi PAPI, P-nya adalah perfect love, A-nya authority, P-nya adalah please, I-nya adalah identity ya. Jadi semua orang pasti anak rohani butuh papi. Oke, butuh papi ya. Kalau saya melihat yang dibutuhkannya sikap yang perlu dari seorang anak rohani supaya jadi seorang anak rohani yang baik adalah bagaimana dia harus taat, punya pendudukan diri kepada otoritas, dan punya kerendahan hati kepada bapak rohaninya, sehingga kemudian proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya bersyukur Yehuda taat, penundukan dirinya oke, dan kerendahan hatinya oke, sehingga ya bagi kami lebih gampang bisa mengadakan proses pemuridan ini. Dan bukan hanya Yehuda, tapi juga istrinya Sheila yang sekarang juga jadi anak rohani kami, dan juga ada adiknya Kenneth Hagai yang sekarang juga mulai masuk dalam pelayanan, baru menyelesaikan studinya di Hillsong College Sydney, dan sekarang bantu pelayanan. Ini menjadi anak-anak rohani di dalam kekerabatan ya, dalam sedara sedaging. Selain itu juga ada anak rohani yang tidak sedara sedaging, dan mereka sekarang beberapanya sudah jadi gembala di cabang-cabang kami, dan mereka semua punya pendudukan diri, punya ketaatan, punya kerendahan hati, sehingga proses anak-anak rohani ini, bapak anak rohani bisa berjalan dengan baik, dan bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar ini. Ya. Iya, terima kasih untuk Pastor Hengki dan Pastor Yehuda. Kalau dari Pastor Yehuda tadi papi ya, kalau dari Pastor Hengki mungkin aku singkat 3K ya, butuh ketaatan, kasih, dan kerendahan hati ya. Jadi untuk para peserta 5G Conference, hubungan Raising Up Sons ini sangat penting. Dan kenapa Raising Up Sons? Sebenarnya ini lebih karena raising leader. Sekarang ini akan regenerasi sampai ke seterusnya. Dan ini kenapa dilukiskan dengan bapak dan anak? Karena butuh kerendahan hati seperti ayah begitu mengasihi anaknya dengan kasih, dan juga dengan kerendahan hati di saat anak itu lebih sukses mungkin dibanding dirinya, dan juga anak itu juga butuh kerendahan hati untuk mau diajar oleh ayahnya. Dan janganlah lupa, berikanlah kesempatan dengan 3D, dilatih, kemudian diberi kesempatan, dilibatkan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Shalom.